Kali ini saya akan membahas tentang praktikum D6 bab 6 tentang subquery. Pertama saya perkenalkan, nama saya Devita Azza dari kelas 2 D4 ITA dengan NRP 74-100-424 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Sarjana Komputer. Pada bab ini, pada bab subquery, tujuan pembelajarannya menggambarkan tipe persoalan yang dapat dipecahkan oleh subquery, mendefinisikan subquery, memahami tipe-tipe dari subquery, dan yang terakhir menulis subquery baris tunggal dan baris berganda. Yang pertama kita membahas tentang subquery. Pengertian subquery akan dijelaskan melalui ilustrasi seperti berikut. Misalkan kita ingin membuat suatu query untuk mencari gaji pegawai yang lebih besar dari gaji yang dimiliki oleh pegawai bernama Jones, atau untuk memecahkan persoalan ini kita membutuhkan dua query. Satu query untuk mencari gaji yang dimiliki Jones dan query lain untuk mencari pegawai yang memiliki gaji lebih besar daripada Jones. Inner query atau subquery dapat menghasilkan satu nilai yang nantinya dipakai oleh outer query atau main query. Sintak penulisan dari subquery seperti berikut: select list atau select column ya, from tabel where expression operator dalam kurung select list from tabel. Subquery dapat ditempatkan dalam klausa SQL seperti klausa where, having, dan from. Contohnya pada percobaan 1, tampilkan nama pegawai yang memiliki gaji lebih besar daripada pegawai dengan nomor pegawai 7566. Jadi sintaknya select name from IMP, kita tampilkan nama pegawai name from IMP tabel pegawai where salarinya lebih besar dari pegawai dengan nomor pegawai 7566. Jadi dalam kurung di dalam subquery kita berikan select salary from IMP, kita tampilkan salary terlebih dahulu, salarinya dari, kita kan sebelumnya tidak tahu jumlah salary dari pegawai dengan nomor pegawai 7566 itu berapa, maka dari itu kita menggunakan subquery. Jadi sebelumnya kita akan menampilkan terlebih dahulu berapa gaji dari pegawai nomor 7566 itu. Jadi select sal from IMP where di mana MNO-nya itu 7566, di mana nomor pegawainya itu 7566. Jadi seperti ini. Maka hasilnya yang gajinya lebih besar dari nomor pegawai 7566 itu Scott, King, dan Ford. Tipe-tipe dari subquery ada 3. Pertama adalah single row, nilai yang dikembalikan. Misalnya apa? Multiple row. Misalkan ada 2 ya, multiple row itu adalah clerk dan manager. Terus habis itu kalau multiple column itu ada 2 kolom. Jadi clerk dengan nilai 7.900 dan manager dengan nilai atau dengan nomor 7698. Sekarang kita membahas tentang single row subquery. Single row subquery memberikan hasil hanya satu garis pada bagian subquery. Untuk single row subquery ini yang digunakan adalah operator pembandingan, yaitu bisa sama dengan lebih besar sama dengan
lebih kecil sama dengan atau tidak lebih besar, atau ya tidak lebih besar. Contohnya pada percobaan kedua, tampilkan nama pekerjaan dari pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 7369. Jadi kita kan tidak tahu siapa nama dan apa pekerjaannya si pegawai nomor 7369 ini. Jadi kita menggunakan subquery. Jadi sebelum awalnya kita akan membuat subquery-nya terlebih dahulu. Jadi bagian yang tidak kita tahu, informasi yang tidak kita tahu, maka select job from IMP, menampilkan job dari pegawai di mana nomor pegawainya adalah 7369, where M0 sama dengan 7369. Lalu kita gunakan query yang luarnya, select in-name. Jadi kita untuk menampilkan nama dan pekerjaan, in-name, job from IMP dari tabel pegawai, where dimana job, jadi dimana pekerjaannya itu sama, memiliki pekerjaan yang sama dengan nomor pegawai dengan nomor 7369. Jadi where job sama dengan si subquery-nya tadi yang kita buat pertama. Maka hasilnya menjadi seperti ini. In-name-nya Smith, Adams, James, dan Miller, dengan jobnya clerk semua. Jadi nomor pegawai 7369 itu pekerjaannya clerk. Jadi kita mencari pegawai lain yang pekerjaannya sama. Lalu selanjutnya pada percobaan ketiga, tampilkan nama dan pekerjaan dari pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 7369 dan memiliki gaji yang lebih besar daripada pegawai dengan nomor pegawai 7876. Jadi pertama kita membuat subquery-nya terlebih dahulu. Pegawai dengan nomor pegawai 7369. Jadi 7369 itu kita nggak tahu apa pekerjaannya, berapa gajinya. Jadi pertama kita memberikan subquery, select job select job pekerjaan from IMP dari tabel pegawai, dimana where M0 sama dengan 7369, dimana nomor pegawainya itu 7369 dan memiliki gaji yang lebih besar daripada pegawai dengan nomor pegawai 7876. N sal lebih besar, select kita menampilkan terlebih dahulu gajinya berapa, sal from IMP where M0 nya 7876, dimana nomor pegawainya itu 78 dan 7876. Jadi kita buat saya menampilkan nama dan pekerjaan. Jadi query-nya select in-name, job from employee IMP where job, dimana pekerjaannya itu sama dengan pekerjaan si nomor 7369 dan gajinya itu lebih besar dari si 7876. Jadi N sal lebih besar dari 7876. Maka yang sesuai dengan query tersebut adalah Miller dengan jobnya clerk. Jadi pekerjaan dari nomor pegawai 7369 itu clerk. Jadi seperti itu. Lanjut, penggunaan fungsi group dalam subquery. Fungsi group bisa digunakan dalam subquery. Contohnya pada percobaan keempat, tampilkan nama, pekerjaan, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji yang paling kecil atau minimum. Jadi select tampilkan nama dari pegawai yang memiliki gaji yang paling kecil. Berarti pertama kita harus membuat subquery-nya terlebih dahulu. Jadi select untuk mencari gaji terkecil itu kita menggunakan
fungsi min minimum. Jadi min dalam kurung sal from IMP itu subquery-nya. Jadi kan kita nggak tahu berapa gaji terkecil, jadi kita menggunakan subquery terlebih dahulu. Lalu kita tuliskan sintaknya, select yang ditampilkan dalam nama, in-name, pekerjaan, job, terus gaji, sal from IMP, where, dimana salarinya, gajinya itu sama dengan gajinya itu sama, berarti gajinya itu sama dengan gaji yang paling kecil. Jadi sal sama dengan gaji terkecil itu. Jadi select yang subquery yang kita buat tadi. Jadi akan ketemu hasil in-name Smith, jobnya clerk, dan salarinya 800. Lalu penggunaan klausa having dalam subquery. Klausa having bisa digunakan dalam subquery. Contohnya pada percobaan kelima. Tampilkan nomor departemen dan gaji minimum pada tiap-tiap departemen yang memiliki gaji minimum yang lebih besar daripada gaji minimum pada departemen dengan nomor departemen 20. Jadi kita membuat subquery-nya terlebih dahulu. Subquery-nya itu gaji minimum yang lebih besar daripada gaji minimum. Berarti kita menggunakan select min sal, min dalam kurung sal from IMP pegawai, dimana where depno sama dengan 20, dimana nomor pegawainya itu 20. Lalu tampilkan nomor departemen. Jadi query-nya select depno, gaji minimum. Jadi kita tampilkan minimum salary, min sal from IMP, ini group by depno, jadi berdasarkan departemen number. Terus kita menggunakan dimana having itu pada bab yang sebelumnya saya menjelaskan bahwa having itu pengganti dari where pada klausa group by. Jadi having min salary lebih kecil, lebih besar dari subquery-nya tadi. Jadi dimana minimum gaji minimum itu lebih besar dari gaji minimum yang ada di departemen nomor 20. Jadi seperti ini. Ini subquery untuk menampilkan gaji minimum yang ada di departemen 20. Seperti itu. Selanjutnya, penggunaan pada percobaan ke-6, tampilkan pekerjaan dan rata-rata gaji dari pekerjaan yang memiliki rata-rata gaji paling kecil. Jadi kita mencari dulu rata-rata gaji yang paling kecil itu berapa. Kita sebenarnya tidak tahu berapa rata-rata gaji yang paling kecil. Jadi kita bikin terlebih dahulu subquery-nya, select rata-rata gaji, berarti AVG sal, lalu kita mencari rata-rata gaji yang paling kecil, berarti kita menggunakan fungsi minimum, min dalam kurung AVG dan kurung sal from IMP pegawai, group by job, berdasarkan jobnya. Lalu kita lanjut ke kita lihat soalnya kembali. Kita disuruh untuk menampilkan pekerjaan. Jadi select job, rata-rata gaji, berarti AVG sal from IMP group by job, berdasarkan job, having AVG sal. Jadi dimana rata-rata gajinya itu sama. Jadi gajinya itu yang sama dengan gaji yang paling kecil. Jadi AVG sal sama dengan subquery yang kita buat tadi, yaitu select min AVG sal from IMP group by job. Jadi hasil yang akan keluar maka jadinya jobnya clerk dengan AVG salnya 1037,5.
Jadi ini gaji rata-rata terkecil. Lalu selanjutnya kesalahan dalam subquery. Kesalahan dalam subquery yang mungkin terjadi adalah operator baris tunggal. Sama dengan digunakan pada subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris. Contohnya, select a null in name from IMP where salary sal select min sal from employee by date null. Ini terjadi kesalahan karena kita menggunakan where. Karena ya, karena seharusnya kita nggak usah menggunakan group by. Tidak perlu misalkan group by itu diperlukan, kita gunakan group by jika kita memerlukannya. Jadi yang benar itu tidak usah menggunakan group by, karena ini menggunakan where. Jadi where itu pasangannya itu bukan group by. Tapi kalau misalnya kita ada group by, kita pasangannya adalah having. Lalu kemungkinan kesalahan lain adalah subquery tidak menghasilkan nilai apapun, atau dengan kata lain null. Nilainya itu null, seperti pada contoh berikut. Select in name, job where IMP where job sama dengan select job from IMP where in name sama dengan Smith. Sini kan pada data employee IMP itu tidak ada nama Smith. Jadi dengan kata lain no row selected. Jadi tidak ada data yang sesuai dengan query tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang multiple row subquery. Multiple row subquery adalah subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris. Untuk multiple row subquery ini yang digunakan adalah operator perbandingan. Ada 3, yaitu in, any, atau or. Penggunaan operator in dalam multiple row subquery. Contohnya pada percobaan 7. Tampilkan nama, gaji, dan nomor departemen dari pegawai yang memiliki gaji yang sama dengan gaji minimum pada suatu departemen. Jadi sebelumnya kan kita tidak tahu gaji minimum suatu departemen itu berapa. Jadi kita bikin subquery-nya terlebih dahulu dengan mencari berapa sih gaji minimum pada suatu departemen. Jadi select min, untuk mencari gaji minimum berarti kita menggunakan fungsi min lambung sal from IMP group by date null berdasarkan departemen numbernya. Departemen numbernya itu berapa. Lalu kita kembali ke soal bahwa kita disuruh untuk menampilkan nama, gaji, dan nomor departemen yang sama dengan gaji yang memiliki gaji yang sama dengan gaji minimum. Jadi sintaknya select in name nama, sal gaji, date dari nomor departemen, from IMP dari pegawai dari tabel pegawai, where di mana salarinya itu sama. Jadi kita menggunakan in karena ada banyak itu ada banyak gaji, ada banyak departemen. Jadi kita menggunakan fungsi in. Operator in. Jadi akan tampil seperti ini. Jadi pada departemen nomor 20 itu gaji terendahnya itu 800. Pada departemen 30 gaji terendahnya itu 950. Pada gaji 10 itu hanya 1300. Jadi fungsi ini itu untuk dalam banyak kita
kita mencari dalam lebih dari satu persoalan atau lebih dari satu departemen, gitu, dengan jumlah yang lebih dari satu. Berbeda dengan sama dengan, kalau sama dengan hanya untuk menampilkan satu saja, tapi in menghasilkan lebih dari satu. Selanjutnya, penggunaan operator any dalam multiple row subquery. Operator any identik dengan operator sum yang membandingkan suatu nilai dengan tiap nilai yang ada dalam subquery. Contohnya pada percobaan belakang. Tampilkan data pegawai yang memiliki gaji lebih kecil dari sembarang orang yang pekerjaannya clerk dan pekerjaan pegawai tersebut bukan clerk. Data pegawai yang ditampilkan yaitu nomor, nama, dan pekerjaan pegawai. Jadi pertama kita buat subquery-nya terlebih dahulu. Jadi dengan gaji dari sembarang orang yang pekerjaannya clerk. Berarti kita ini buat subquery select sal from IMP where dimana jobnya itu adalah clerk. Lalu di sini juga ada dan pekerjaan pegawai tersebut bukan clerk. Jadi n di kondisi berikutnya kita menggunakan n, jobnya itu bukan clerk. Jadi job ini bukan ya, ini dengan tidak sama. Jadi tidak sama itu kurung buka dan kurung tutup. Jadi dimana yang ditampilkan adalah select IMP no, nomor pegawai, INAME nama pegawai, dan job pekerjaan. From IMP dari tabel pegawai dimana salary-nya itu lebih kecil dari ini job dari gaji yang orang lain yang pekerjaannya clerk dan orang yang bukan clerk. Jadi operator sama dengan any itu sama dengan atau equivalent dengan in. Jadi artinya itu sama dengan in. Lalu operator lebih kecil any equivalent dengan maksimum. Jadi sama aja kita mencari nilai maksimum. Lalu operator lebih besar any itu equivalent dengan minimum. Selanjutnya, penggunaan operator all dalam multiple row subquery. Contohnya pada percobaan 9. Tampilkan data pegawai yang memiliki gaji yang lebih besar daripada rata-rata gaji dalam tiap departemen. Data gaji yang ditampilkan yaitu nomor, nama, dan pekerjaan pegawai. Jadi kita buat subquery-nya terlebih dahulu, yaitu rata-rata gaji tiap departemen. Jadi select AVG sal average rata-rata dari gaji from IMP dari pegawai by Depnom berdasarkan departemen numbernya. Jadi kita lalu yang ditampilkan adalah select MNO nomor pegawai, INAME nama pegawai, job pekerjaan from IMP where dimana salary-nya itu lebih besar dari subquery-nya yang tadi kita buat, yaitu lebih besar dari rata-rata gaji dalam tiap departemen. Jadi all itu fungsinya juga akan menghasilkan nilai yang lebih banyak. Jadi dengan kata lain, operator all membandingkan satu nilai dengan semua nilai yang ada dalam subquery. Jadi membandingkan nilai dengan semua nilai yang ada dalam subquery. Lalu operator lebih besar all itu maksudnya itu ekuivalen dengan maksimum, atau operator lebih kecil all ekuivalen dengan minimum. Jadi kebalikannya dari any,
all itu adalah kebaikan dari any. Jadi kalau misalnya lebih mudahnya sih kita hafalkan salah satu saja, jadi kebalikannya. Sekarang kita sudah ke latihan soal. Ya, latihan soal nomor 1. Dalam latihan soal ini ada 7 soal, 7 nomor yang harus dijawab. Kita saja nomor 1. Nomor 1, tampilkan data nama pegawai dan tanggal mulai bekerja untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan Black dan tidak termasuk Black. Select. Pertama kali kita harus membuat subquery-nya terlebih dahulu. Jadi dimana departemen yang sama dengan Black. Jadi select departemen yang sama, berarti kita menggunakan depno, nomor departemen, from IMP, dimana iname-nya itu Black, dan iname-nya Black and bukan Black, and in name bukan Black. Lalu kita buat query, kita kembali ke soal, berarti nama pegawai, select in name, tanggal bekerja, hire date, from IMP, where, dimana jadi untuk melihat pegawai yang bekerja di departemen berarti kita menggunakan depno. Jadi dimana depno-nya itu sama dengan tadi ini, sama dengan subquery yang kita buat tadi, yaitu select depno from IMP where iname-nya sama dengan Black dan iname-nya bukan Black. Lalu kita execute. Nah, jadi seperti ini, sama. Kita jawab nomor 1. Lanjut kita ke nomor 2. Tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang gajinya lebih dari rata-rata. Berhitung menurun berdasarkan besar gajinya. Kita membuat subquery-nya terlebih dahulu. Jadi select pegawai yang gajinya lebih dari rata-rata. Jadi select AVG, average dari result, from IMP. Jadi hasilnya lebih dari rata-rata pegawai. Lalu ada order ya, atau urutan berdasarkan gaji tersahabat oleh gaji sah. Lalu buat amalannya, select nomor dan nama pegawai, berarti MP no sama iname from IMP where
dimana gajinya itu gaji yang lebih besar, berarti seperti ini. Berdasarkan besar gaji, berdasarkan besar gaji itu tadi kita menggunakan maksimal besar. Seperti ini. Lanjut ke nomor 3. Tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nama yang mengandung T. Berarti kita buat terlebih dahulu subquery-nya. Jadi select untuk mencari pegawai yang namanya mengandung T. Di select in-name. Cari pegawai yang bekerja di departemen yang sama. Jadi departemen yang sama dari Depno from IMT where e-name-nya mengandung huruf T, berarti e-name like persen T persen. Lalu ini select nomor dan nama pegawai, berarti yang no ini from INT where no dimana nomor pegawainya ini di soalnya itu untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama, berarti semua pegawai, berarti kita pasti departemennya lebih dari satu, jadi kita menggunakan fungsi in, operator in. Jadi seperti ini. Sama ini hanya acak saja random. Lalu kita lanjut ke nomor 4. Tampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan pekerjaan untuk semua pegawai yang departemen tempat bekerjanya berlokasi di kota Nias. Jadi kita membuat subquery bos. Oh ini biasa ya ini. Jadi select ini nama departemen Depno from IMT where dimana location, dimana locationnya sama dengan Dallas. Tadi email itu di IMT, terus Depno itu di Dep, location itu di Dep, di level departemen maksudnya. Ini itu di Dep. Ya, jadi seperti ini. Kita
Selanjutnya kita ke nomor 5. Tentukan nama dan gaji dari semua pegawai yang merupakan bawahan dari King. Berarti kita bikin strukturnya terlebih dahulu. Select IMP no, jadi kita untuk mencari nomor pegawainya terlebih dahulu, kan kita tidak tahu nomor pegawainya itu berapa, siapa sih. Jadi select no from IMP where name-nya sama dengan King. Lalu kita kembali lagi ke soal, berarti ini select name star from IMP where ini karena MGR itu kan di dalam tabel pegawai, dan di dalam MGR itu terdapat nomor pegawai. Jadi dimana MGR-nya, apakah MGR-nya itu sama dengan sama dengan nomor pegawai dari pegawai King. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Sampaikan nomor departemen, nama pegawai, dan pekerjaan dari semua pegawai yang ada di departemen sales. Jadi kita masuk filenya terlebih dahulu. Select di departemen berapa, berarti kita menggunakan select Dekno. Kita cari dulu departemen numbernya. Dekno from departemen, tabel departemen where, dimana di name-nya sales. Oke, kita kembali ke soal. Jadi select Dekno, name, job from IMP, dimana departemen numbernya itu sama dengan si subscriber yang sudah buat tadi. Salah. Oh iya, ini Dekno. Ini salah tulis. Nah, seperti ini. Oke, lanjut kita ke nomor terakhir, nomor 7. Di nomor 7 ini, tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nama yang mengandung T, dan gaji yang dimiliki lebih besar daripada gaji rata-rata. Gaji. Kita buat subquery-nya terlebih dahulu. Select departemen number ya. Kita kan lihat dari departemen numbernya. From IMP
dimana name-nya itu mengandung name like mengandung huruf T, N, dan gajinya itu ini dalam kurung ini, kurung N gajinya dimiliki lebih sedikit dari surat angka. Select AVG dalam kurung misal rata-rata gaji form IMP. Di mana gajinya lebih besar yaitu misal lebih besar, ini kita mencari nilai maksimum, berarti kita menggunakan all lebih besar, all bisa, atau kita menggunakan lebih kecil, any juga bisa. Kalau kita lihat depannya ini dari select no in name from IMP where no, dimana di pertama nomornya itu in, jadi mencakup semuanya ya, seperti ini. Jadi ini sudah selesai presentasi dan penjelasan dari saya pada bab 6 praktikum 6 bab subquery. Jadi bila ada salah kata saya mohon maaf, dan semoga penjelasan dan presentasi dari saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terus adanya saya ucapkan terima kasih.